Selamat pagi semua. Pagi, Pak. Mohon maaf sebelumnya. Jadi hari ini saya ada meeting mendadak. Untuk mengganti hari ini, saya akan mengganti tugas dengan diskusi tentang ekstremisme dan polarisasi demokrasi. Izin bertanya, Pak, untuk kelasnya akan tetap sama atau dimajukan? Karena kita juga akan melaksanakan UAS. Nah, benar itu. Jadi besok teman-teman ada program apa tidak? Tidak. Baik, kalau tidak, besok tolong diinfokan kelas dan jamnya. Dan selamat pagi, selamat berdiskusi. Baik, terima kasih. Aku yakin banget pasangan nomor 1 itu cocok untuk memimpin negara kita. Soalnya mereka punya visi misi soal ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, emang kamu ya sama pilihan kamu? Kamu nggak lihat berita-berita yang simpang siur tentang suami kamu? Loh, kamu kok percaya banget sih sama berita yang masih simpang siur? Kamu bisa aja loh kena sanksi dengan menyebarkan berita hoax itu. Aku sih tetap milih pasangan nomor 1. Kalau aku nggak setuju ya, Tri. Lagi pula ya, pasangan nomor 2 itu fokus pada pendidikan dan pemerataan infrastruktur. Itu yang kita butuhkan sekarang. Kamu yakin paslon nomor 2? Salah satu visi misinya aja makan gratis, emang efektif? Makan bergizi kan bisa memberikan gizi yang baik bagi anak-anak. Kenapa enggak? Kamu nggak setuju? Mungkin enggak ya, karena kayak makan gratis itu kurang efektif. Karena aku tanya juga tadi efektif atau enggak? Oh, Mendingan pilihan aku. Emang kamu pilih nomor berapa nih? Kalau aku mah Kok kalian malah debat sih? Ini kan berdiskusi, bukan bahas saling menjatuhkan. Tapi kalian lihat kan, dukungan di sosial media semakin panas. Kadang aku merasa pendukung pasangan lain itu cuma penyebar hoax dan provokasi. Sekarang aku juga mulai risih. Teman-teman yang dulu akrab sekarang saling sindir-sindiran dan bahkan disuruh diskusi aja malah saling debat yang gak jelas. Bahkan ada yang saling menyindir karena beda pilihan. Ini tuh bahaya banget. Kalau kita terus-terusan begini cuma gara-gara beda pilihan, persatuan kita sebagai mahasiswa dan teman malah bikin rusak. Padahal demokrasi seharusnya bisa bikin kita lebih dewasa, bukan malah saling bermusuhan. Yaudah, diskusinya besok aja. Kalau kita bahas ini terus gak ada ujungnya, malah saling debat sendiri. Yaudah yuk pulang. Yuk. Nadia, tunggu. Ayo, Dir. BTW, menurut kalian diskusi kemarin gimana? Menurut aku sih diskusi kemarin gak ada hasilnya, malah saling menjatuhkan. Dan bisa buat perpecahan doang. Padahal masing-masing calon punya plus minusnya loh. lah, aku kan kemarin cuma ikut-ikutan aja. Lah, bocah kamu mah. Alah, ayo. Hai, halo. Aku merasa jadi kalau di acara kita yang bisa punya keadaan semua yang beda harus kita awasi. Kita jangan gitu, kita harus cari solusi damai, bukan ekstrim dan nggak usah ikut-ikutan malah jadi perpecahan. Ada Iya, udah maaf. Aku kan kebawa suasana. Tapi kalau kita tidak bertindak tegas, semuanya aneh. nah itu tapi Selamat pagi teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah datang hari ini dan sudah menyiapkan materi yang akan kita bahas
pluralisme dalam demokrasi. Tantangan selama polarisasi dalam demokrasi. Nah, itu sedikit materi yang saya sampaikan tentang ekstremisme dan polarisasi demokrasi. Mungkin ada yang bertanya dari kalian? Belum ada Pak. Kalau belum ada, mari kita langsung masuk ke sesi diskusi. Mengenai diskusi, tugas yang kemarin gimana diskusinya? Diskusinya sih nggak lancar ya Pak, karena jadinya saling menjatuhkan pasal satu sama lain. Loh, kok nggak lancar? Menurut saya lancar kok, Pak. Karena emang kemarin diskusi kan nggak terima. Nah, kemarin aku, kita sama Eka bahas juga kok. Tapi itu mah namanya saling menjatuhkan. Nah, bukannya berarti yang kita omongin kemarin ya. Iya kok menurut aku paslon aku yang menang. Lah emang iya, pede banget. Jelas keren aku yang pasti kepilih. Apa sih kalian? Ya of course punya akal. Pak bisa didengarkan maksud saya dengan dia? Iya Pak, itu ya saya maksud. Oke teman-teman, saya lihat diskusi kalian malah menjadi perdebatan yang sangat serius. Tapi tidak apa-apa, saya melihat perbedaan khususnya dari Mbak Alvita, Mbak Eka, dan Mbak Ri malah menjadi bagian dari ekstremisme dan polarisasi demokrasi, termasuk contoh nyatanya. Jadi begini ya teman-teman, perbedaan adalah hal yang sangat wajar pada saat ini, terutama pada saat pemilu saat ini yang memundurkan mantan paslonnya seperti Mbak Alvita, Mbak Eka, dan Mbak Ri. Saya juga begitu memundurkan paslon menurut saya yang bagus, tapi pendapat tentang paslon yang bagus jangan sampai menjadi konsumsi publik agar tidak menjadi perpecahan seperti ini. Iya Pak, saya setuju sekali karena ini menjadi tanggung jawab diri kita sendiri dan kalau di luar malah terjadi seperti ini tadi, salah satunya menyebabkan perpecahan ya. Ya Pak, saya setuju dengan Anda. Padahal itu juga privasi masing-masing dari kita. Nah, benar untuk Mbak Alvita, Mbak Eka, dan Mbak Ri, tolong saling maafkan ya. Bahwa teman-teman sudah membuat situasi yang tidak menyenangkan. Iya, aku juga minta maaf ya teman-teman. Saya teman-teman, aku juga minta maaf. Seperti itu ya teman-teman. Semoga kejadian yang kali ini tidak akan terulang lagi untuk kedepannya. Baik, karena saya sudah memaparkan materi tentang ekstremisme dan polarisasi demokrasi, ada yang bisa menyimpulkan? Saya bisa menyimpulkan tentang materi kali ini, yaitu dengan saling menghargai, saling dialog, dan kita bisa menghadapi tantangan ekstremisasi dan polarisasi demi demokrasi yang damai dan kokoh. Benar sekali Mbak Nadia. Dan terima kasih sudah memberikan kesimpulan. Saya harap teman-teman bisa memahami dari materi ini dan bisa saling menghargai perbedaan pendapat. Saya rasa cukup. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya yakin setiap orang itu berhak berpendapat. Dan itu bagian dari demokrasi. Yang penting bukan siapa yang paling benar, tapi bagaimana kita bisa saling mendengarkan. Jalan-jalan ke kota Blitar, membeli batik dan juga kopi. Walaupun pendapat kita berbeda akar, tetap jaga demokrasi. Kita lihat kan,
Siap. Anak-anak satu itu. Masih pelajaran, masih iya. Yuk. Jalan-jalan ke kota Blitar, membeli batik dan juga kopi. Walaupun pendapat kita beda. Jalan-jalan ke kota Blitar, membeli kopi dan juga batik. Walaupun pendapat